Jawab salam yang kompak, setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. La tabdila li kalimatillahi wa huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Wa ala niyati syekhina wa ala niyati syekhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati dan saya cintai dan yang kita semua cintai dan hormati bersama, yang paling pertama Syekhul Hajat, Syekhul Maksud, yang pada hari ini di dalam rahmat, izin serta ridhonya Allah, Allah perkenankan niat serta hajatnya Bapak Kepala Desa Setiajaya Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, yaitu Bapak Lurah Haji Sarino. Tepuk tangan buat beliau yang pada hari ini beliau punya hajat, punya niat. Yang pertama, niat khusus hajatnya beliau akan melaksanakan umroh ziarah ke tanah suci Mekah wal Madinah beserta keluarga. Alhamdulillah. Di dalam panggilannya Allah, kalau bukan Allah yang memanggil, Allah pun tidak akan memberikan keinginan. Betul? Allah pun tidak akan mewujudkan sebuah harapan. Semoga tidak Allah berangkatkan beliau ke tanah suci Mekah wal Madinah, tidak Allah pulangkan kecuali pulang membawa tambah barokah haji yang mabrur dari Allah. Amin Allahumma. Dan kita semua yang mendoakan pada siang hari ini pun kecipratan barokahnya. Jamaah yang hadir ingin berangkat ke tanah suci, semoga ditakdirkan bisa berangkat ke tanah suci. Amin Allahumma. Ongkosnya dimudahkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin Allahumma. Pak Lurah Haji Sarino beserta istri dan keluarga, semoga oleh Allah diberikan barokah kesehatan panjang umur, di dalam lindungan serta keselamatan yang Allah berikan. Berangkatnya lancar dan selamat, pulangnya pun selamat di dalam sehat panjang umur penuh barokah dari Allah. Amin Allahumma. Yang kedua, hajatnya beliau serta hajatnya desa apa ini Setiajaya ini, yaitu acara hitangan masal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan segala rahmat dari Allah dan tentunya dengan ridho Allah, semoga anak-anak yang dihitankan cara masal Allah jadikan anak-anak yang soleh, diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan anak yang bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat kedua orang tua. Amin Allahumma. Para alim ulama, para asatidz wabil khusus di sini hadir. Yang pertama Bapak Ustadz Haji Abdul Ma'an, juga Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz, Ustadz Darjat Asep Mulyana, yaitu Bapak Camat Cabang Bungin, yaitu Bapak Asep Mulyana mewakili Camat Cabang Bungin. Tepuk tangan buat beliau. Semoga yang pertama para alim ulama, guru-guru kita, ustazah, para ustadz yang berjuang di jalan Allah, guru-guru kita, semoga selalu dalam sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah. Apa yang dicita-citakan dan diprogram-programkan disukseskan oleh Allah, barokahnya senantiasa Allah ciprati kepada saya dan jamaah semuanya. Amin Allahumma. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer,
Wabil khusus Bapak Syekh Mulyana mewakili Camat Cabang Bungin, juga Kapten Infanteri Muhammad Sohuli dan Ramil Cabang Bungin, juga Bapak Kapolsek Cabang Bungin, serta Bapak Kepala Desa termasuk di sini ada Bapak Lurah Haji Sadi Muhammad Farhan, Kepala Desa Lenggajaya, juga tidak lupa dengan rahmat Allah yang saya cintai di belakang saya ada Bapak Mantri Haji Sukarlinan. Tepuk tangan buat beliau. Kalau urusan sunat menyunat urusan beliau. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu di dalam barokah kesehatan, panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, dan diberikan selalu hidayah di dalam amanah yang Allah berikan memimpin kita semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, solawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Dengan sebab barokah, tentunya barokah pertama dalam hidup ini adalah barokah kedua orang tua. Kita tidak akan pernah ada di dunia tanpa adanya orang tua. Yang kedua sebab barokah guru. Kalau bukan sebab barokah guru, setetes ilmu pengetahuan tidak akan bisa kita punya. Betul banget. Kemudian sebab barokah ulama dan wali-walinya Allah. Wali yang mengadakan bahwasanya betul pernah ada zaman para nabi dan rasul. Betul banget. Sehingga lewat para wali itu al ulama warasatul anbiya, lahirlah ulama-ulamanya Allah, lahirlah santrinya para kiai. Alhamdulillah. Kemudian dengan sebab barokah karomahnya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu an. Kenapa namanya harus disebut? Karena Syekh Abdul Qadir ini pimpinan rajanya, ratunya, walinya Allah. Disebut namanya 3 kali, maka hadir Syekh Abdul Qadir Jailani mendoakan kita saat ini kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul apa betul? Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau mendoakan orang yang cinta kepadanya 70 kali kepada Allah sampai doanya dikabulkan. Alhamdulillah. Kalau tadi bukan seorang lagi, bukan 3 kali lagi, berapa ratus jamaah nyebut namanya Syekh Abdul. Bil barokah, sebab barokah Syekh Abdul Qadir bisyafaat Nabi Muhammad dengan syafaat Rasulullah biiznillah waridallah, dengan izin dan ridho dari Allah. Baru karena tanpa izin ridho Allah, mujizat tidak akan terjadi di zaman para nabi. Betul? Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu laut merah terbelah palura. Tapi bukan karena tongkatnya. Tongkat manik Kiai Tata dia megang tongkat. Betul apa enggak? Ayo coba belah aja tuh, coba gebukin ke Citarum, gak bakal belah pisan ke Citarum. Betul apa enggak? Kalau nggak ada izin dan ridho dari Allah, jadi bukan jimatnya, ingat itu. Betul apa enggak? Musyrik itu, syirik itu. Sampean punya kiai, kiainya mendoakan. Punya orang tua, minta doa ke orang tuanya mendoakan. Tapi kalau Allah belum dengan izin ridhonya mengabulkan, tunggulah dengan sabar. Betul. Ini mah kadang kagak ada sabar-sabarnya. Mentang-mentang punya orang tua bodoh alewo, kagak tahu ngaji, kagak tahu sholat, belum pernah sekali-kali nyenengin orang tua. Ayah nu gitu. Belah mana jelemana? Makin naon ada tiungna. Datang ke rumah orang tua sekalinya nggak ada yang ditanyain mak makan sama apa. Mak punya beras apa kagak, musim hujan mak pada banjir, saya bawa ya segantang mak ke rumah. Ayo begitu. Gimana mau dapat barokah? Betul apa enggak?
Padahal jembatan pertama sebab barokah. Pak Lurah Haji Sarino bisa jadi kepala desa. Cita-cita dan harapannya dibimbing, diberikan daya kekuatan oleh Allah bersama Bu Lurah, sehingga sampai kepada kemuliaan hidupnya, sehingga pada hari ini dipanggil dalam panggilan Allah untuk berziarah Mekah wal Madinah. Semua tidak terlepas daripada sebab barokah mustajab doa seorang tua kepada anaknya. Amin Allahumma amin Allahumma. Sebab katanya Nabi, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada di dalam ridhonya kedua orang tua. Murka Allah ada di dalam murkanya orang tua. Maka jangan suka bikin orang tua mur. Bahkan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena kita ngebrojolnya ke alam dunia lewatin kakinya dua ibu kita. Betul apa enggak? Kalau mau diinjek, diinjek dari situ. Betul apa enggak? Kalau kita mengukur kepada sejarah bagaimana Ka'bah dijadikan oleh Allah melalui syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat itu Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun gak diberikan amanah bisa punya keturunan. Betul apa enggak? Nabi Ibrahim ini gak bisa keturunan, punya keturunan berpuluh-puluh tahun diuji oleh Allah. Sehingga suatu ketika dia bercakap-cakap, berkomunikasi, ngobrol dengan para malaikat. Karena Nabi Ibrahim ini walaupun gak punya anak tapi jembar dermawannya luar biasa. Setahun sekali kalau beliau sedekah ribuan sapi, ribuan unta, bahkan uang ratusan jutaan dirham, malaikat bingung. Subhanallah, luar biasa Ibrahim, kamu kalau sudah bersodakoh luar biasa. Katanya malaikat, apa katanya Ibrahim? Kalau saya ditakdirkan punya anak cucu keturunan, diberi takdir saya punya anak malaikat, jangankan harta, anak pun demi cinta saya kepada Allah, kalau harus dikorbankan akan saya korbankan. Ini najarnya Nabi Ibrahim. Suatu ketika Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, nikahilah itu pembantumu yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar itu artinya hitam. Makanya batu hajar aswad yang nanti akan dicium oleh Bapak Lurah Haji Sarino itu warnanya hitam, Pak Lurah. Betul apa enggak? Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian melahirkan keturunan, malah hamil, punya anak Nabi Ismail alaihi. Makanya di samping Ka'bah nanti ada yang namanya Hijir Ismail. Alhamdulillah. Lalu Allah merintahkan menguji cintanya Nabi Ibrahim ketika anaknya sudah keluar gubrak ke alam dunia, diuji oleh Allah. Diberikan lagi perintah oleh Allah Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, bawalah anak istrimu yang masih kecil itu, mana lagi ganteng-gantengnya, berpuluh-puluh tahun gak punya anak, nunggu-nunggu pengen punya anak, sekalinya punya anak baru dia bisa jalan, baru dia bisa tungeleng, suruh dibawa ke padang pasir, disuruh oleh Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar dan satu anaknya Nabi Ismail dibawa ke padang pasir, di mana Ka'bah sebagai kiblatullah umat Islam sedunia itu sekarang berdiri, dibawa, ditaruh di situ di tengah padang pasir. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena itu perintah Allah, dia pulang tanpa menengok sedikit pun, dia tinggalkan anak dan istrinya berdua-dua di tengah gurun pasir. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kalau kita mah diuji begitu sama laki lah, besok ke ibu-ibu kawin lagi. Bener apa enggak? Ngapain laki model begitu? Baru kagak nyampe ulurannya 2 hari udah mikir-mikir, gonjreng. Betul apa enggak? Siti Hajar dengan Ismail alaihissalam ditaruh di tengah padang pasir, tengok gak ada teman.
Akhirnya Siti Hajar kebingungan mencari sumber air. Cepatnya cerita berdoa kepada Allah. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ismail alaihissalam, bisa mengeluarkan air di dalam jemarinya. Betul? Itulah yang disebut air jam-jam. Jam-jam itu bahasa Palestina. Karena Siti Hajar itu berangkat dari Palestina, orang Palestina. Jam-jam itu ketika air itu keluar dari dalam bumi, jam-jam. Apa jam-jam itu? Bendung agar air ini tidak kemana-mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sejarah dulu. Biar menginjakan kaki ke Mekah wal Madinah, di situ direnungkan dalam-dalam bagaimana seseorang sebelum dimuliakan oleh Allah dihinakan dulu. Betul apa enggak? Diuji dulu kesabarannya, diuji dulu jiwanya. Kalau orang sukses, suksesnya seseorang dari capeknya, tinggi derajatnya seseorang dari mulut orang yang menghina. Allahumma sholli ala Muhammad. Tepuk tangan buarang, jangan satu. Ingat itu Bu, betul banget. Ibu pengen punya anak sukses, harus disuruh capek. Betul banget. Karena suksesnya seseorang dari capeknya, mulianya seseorang dari mulut orang yang menghina. Kita di jalan bener lagi usaha, ada aja yang menghina. Betul banget. Lagi dagang keliling, ada orang yang nawar doang, beli mah kagak. Betul banget. Lagi arisan, oh dibahas orang, ini itu dibahas orang, emok kagak dibayar, dibahas orang. Betul banget. Sabar, tawakal kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika air jam-jam terkumpul di situ, suatu ketika ada rombongan pedagang dari negeri Syam melewati tanah Mekah yang belum terbangun apa-apa. Ketika di situ ada rombongan burung, ribuan burung berputar-putar di langit. Rombongan pedagang melihat itu rombongan burung berputar-putar. Itu burung begitu banyaknya di langit. Tanda-tandanya di bawahnya ada sumber mata air. Ayo kita samperin ke situ. Begitu disamperin, ada seorang anak laki-laki yang masih kecil, begitu ganteng dan tampannya, Ismail alaihissalam bersama ibunya Siti Hajar. Alhamdulillah. Para pedagang itu datang dan izin kepada Siti Hajar, ibu, saya izin mau bermukim, mau membuat sebuah perkampungan di negeri Mekah Al-Mukarramah ini. Izinkan kami di sini bercocok tanam, bertani di sini. Biarkanlah ibu sebagai kepalanya. Kalau ibarat sekarang mah jadi pak lurahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari situlah berangkatnya kota Mekah itu berdiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan lagi oleh Allah untuk membangun sebuah bangunan kiblatullah yang namanya Ka'bah sebagai pusernya alam dunia yang bulat. Alam dunia teh bulat tuh, nggak rata begini, yang rata mah di Setiajaya. Betul nggak? Tapi kalau kita terbang, setinggi kita terbang, dunia ini bulat. Setiap saat, setiap detik muter. Kenapa nggak kerasa? Karena saking besarnya ini yang namanya bola bumi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kita jadi manusia jangan kalau melihat ciptaan Allah, ketika melihat bulatnya alam dunia yang berputar dengan porosnya, kita sampai nggak terasa. Tetapi ketika Allah ketuk kita, tsunami didatangkan, nauzubillahimin, musibah didatangkan, kita manusia la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Perjalanan berdirinya kota Mekah itu buah daripada pengabdian orang tua kepada anak. Ingat itu. Sejarahnya pun bagaimana setianya Siti Hajar merawat, membimbing Nabi Ismail alaihissalam, sehingga buah daripada kesabaran itulah Allah berikan kemuliaan setinggi-tingginya. Allah bangunkan di tempat itu Ka'bah, bangunan kiblatullah, kiblatnya kita umat Islam di seluruh dunia, yang sampai detik ini dikeramatkan dengan zikir dan doa. Setiap saat ada banyak umat Islam didatangkan bertawaf di situ. Amin Allahumma. Alhamdulillah.
Nah, kalau nggak ada Mekah Madinah Bu, Arab Saudi nggak kaya raya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dari situlah Allah kuasanya tanah yang tadinya padang pasir tandus, sulit menemukan gunung-gunung yang hijau penuh rumput. Kalau di Bekasi mah masih banyak rumput yang tumbuh. Kalau di sono mapan kanan kiri padang pasir semua. Betul apa enggak Majengkos? Ini Majengkos nih kemarin baru pulang naik haji. Alhamdulillah. Kok bisa Allah mengkeramatkan satu tempat? Sama dengan kita ibu-ibu hadir di sini, kalau benar-benar dilenyap-lenyap, dipaham-pahamin, oh betul katanya Kiai, ternyata ngapain sih gua kudu nyuruh-nyuruh anak, lu pengen hidup barokah mencari ke sono tong nyari, ayo lu gitu, nyari neng ke sono biar hidup lu berkah diangkat, padahal mah keramatnya ada di dia. Betul banget, keramatnya ada di seorang ibu. Tadi al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu yang kayak gimana? Bukan ibu yang sering ngomongin ngerumpiin Kalau tengah malam ibunya harus rajin bangun malam berzikir berdoa kepada Allah. Sholat hajatnya rajin, sholat tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin. Kalau anak hari lahirnya Senin, puasain hari Senin. Kalau anak hari lahirannya Kamis, puasain Kamis. Biar anak-anak kita ini mendapatkan keberkahan mustajab doa dari seorang ibu. Alhamdulillah. Lihat Pak Haji Lurah, Pak Lurah Haji Sarino, enak apa enggak? Duh, enak bener Pak Lurah. Betul apa enggak? Udah kaya, ya betul. Diberi pangkat, pengen punya anak begitu. Pengen apa kagak? Ngelihat Kiai ceramah, ngelihat Kiai soleh bener, bisa ceramah begitu, pengen punya anak kayak Kiai, pengen. Doain dari sekarang, betul. Sebab tanpa barokah doa seorang ibu kita tidak akan jadi apa-apa. Betul apa enggak? Kita tidak akan jadi apa-apa yang namanya doa. Maka katanya Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan doamu. Tapi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Bertawakallah kepada Allah kalau ingin dicukupi oleh Allah. Ibadah harus istiqomah, zikir harus istiqomah, ibadah sunat sholat tengah malam harus istiqomah. Betul apa enggak? Bahkan orang yang ziarah Mekah wal Madinah umrah tujuannya apa? Untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Betul apa enggak? Allah bilang innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tanazzalu alaihimul malaika. Apabila kamu senantiasa mentauhidkan Allah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dalam suka kuasa Allah, dalam duka kuasa Allah, dalam sakit kuasa Allah, dalam sehat kuasa Allah, banyak hutang kuasa Allah, kebayar utang kuasa Allah. Ada yang punya hutang? Yang punya hutang ngacung? Kayaknya mengacung semua, kayaknya yang ngacung. Betul apa enggak? Makanya punya hutang, ngapain bingung-bingung, masih banyak temennya, enggak yang di depan, yang di belakang pasti pada punya hutang. Benar apa enggak? Alhamdulillah. Betul. Kan sudah jelas di dalam sholat 17 rakaat sholat kita baca siang dan malam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang dibaca surat Al-Fatihah. Di dalam Fatihah yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Setan mengacuman wujud hantu, kuntilanak, pocong, tek-tek, bengek, tuyul. Betul banget. Kadang setan bisa wujud bini kita, mau ngaji, mau mimpi pikir, mau kemana nih bang, hantu. Besok pagi lu nandur, ayo gitu. Mau pergi sedikit, bini mau ngapain? Lu mau ngaji, ngapain ngaji? Main lu pergi nandur, lumayan 70.000. Betul apa enggak? Auju kita di situ, berjalanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Ini Fatihah jangan cuma dibaca doang. Sholat mah sholat tiap waktu, bingung mah bingung. Aya nu kitu. Udah jelas di situ Pak Lurah. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil. Suka diartiin ya tuh kalau lagi baca itu dalam hati. Pagua kan ke sholat mah sholat, pikirannya aduh besok rebo lagi aja. Betul apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Habis pulang dari sini artiin ya, artiin. Kalau nggak dengar ceramah begini jarang yang artiin. Betul apa enggak? Nah buktinya ini berapa ratus orang kagak pantas. Begitu dibaca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Begitu inna sholati, nggak apa-apa yang lainnya mau dicepetin ya. Begitu inna sholati. Nah di sini rasain sholatku, kalau bukan engkau ya Allah nggak bisa sholat. Geningan banyak orang katanya saya pengen sholat tumanina, sholat rajin ke masjid. Nanti kalau ekonomi sudah cukup, banyak orang yang kaya masih orang sholat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dulu masih miskin dia ngomongnya nanti lah kalau hidup sudah lancar, ngaji sudah mapan, ekonomi sudah cukup, pengen ibadah kayak orang-orang. Ayah begitu. Padahal inna sholati, kalau Allah nggak menyolatkan nggak kuat kita sholat. Betul apa enggak? Orang kalau belum diberi taufik hidayah digebukin orang mau tuh suruh sholat. Ustadz mah tiap waktu aja di masjid musola, hayya ala sholat, ayo orang sholat. Jawabannya abong-abong, la haula wala quwata illa billah. Itu tukang es di sepeda, ongko ge. Ya orang jawabannya aja la haula. Betul banget. Tiada daya dan kekuatan melainkan semua daya kekuatan milik Allah. Di situ. Makanya tugas kiai mah nyampein, jangan suka gampang kesinggung. Betul banget. Ntar kiai ngomong begitu kok singgung. Kiai bentar-bentar ceramah, sholat lagi, ayo lo gitu. Betul apa enggak? Urusan kiai nyampein, urusan yang ngerjain mah urusan hidayah dari Allah. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku karena Allah. Kita duduk karena Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi kehendak Allah. Ibu yang kumpul pada hari ini, yang diacarakan, yang kita doakan Bapak Lurah Haji Sarino, kantor desa Setia Jaya, tidak hanya kantor desa dan reng-rengan aparatur pemerintah desanya saja, tetapi seluruh masyarakat desa Setia Jaya pada hari ini Allah curah limpahkan tambahnya rahmat dan keberkahan bagi semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ar-Rahmanir-Rahim. Surat Fatihah yang kedua ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayo kalau kita cerita walaupun hutang banyak, apaan sehat masih dikasih. Betul banget. Komo orang-orang mas sekarang nih angin lagi gede begini bu, nggak jauh orang penyakitnya batuk, habis suaranya. Orang angin bawa virus katanya dokter, tapi jangan takut sama virus. Betul apa enggak? Takut mah kalau sama virus-virus yang merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dulu kita zaman corona, saya ceramah di hutan asem, orang hutan soga, masa kagak boleh hadir. Betul apa enggak? Laki bini boncengan mau nyebrang Karawang Bekasi, dipisahin di jembatan. Betul apa enggak? Lah begitu lewat jembatannya nyampur lagi deh. Nyampe rumah ya Noel lakinya udah naik lah, corona ya corona, gua lagi pengen lo pakai segala nolak. Alhamdulillah, inilah arti iman kepada Allah. Makanya kita masih diberikan kesempatan bisa kumpul begini lagi. Alhamdulillah. Orang-orang mabuk musim corona boro-boro pengen umroh, betul? Mati mau didoain, dikasih jarak 2 meter kagak boleh nyentuh tuh peti. Emang mau mati begitu?
boro-boro ditalkimin udah kayak anak kucing. Betul apa enggak? Alhamdulillah, ini kesempatan lembaran baru telah Allah buka. Mari kita tumbuhkan keimanan yang baru yang lebih baik, ketakwaan yang baru yang lebih baik. Ketika kita sholat, masuklah kepada alam apa yang dibaca tadi. Apa sih yang disebut Fatihah ini? Betul apa enggak? Karena orang naik haji, orang umroh jaro mengawal Madinah, di sono berebut pengen sholat, pengen doa di Raudhah tempatnya Nabi sholat. Betul benar? Pengen berebut di situ, rebutan pengen doa di situ, katanya tempat itu mustajab. Padahal semua tempat mustajab kalau kita yakin kepada Allah. Kalau di tempat itu kita istiqomah ibadah kepada Allah, makanya orang tua dulu mah suka bikin pendaringan. Betul banget? Apa itu pendaringan? Kamarnya khusus, ada gentong 2, ditutup kain putih. Betul banget? Ditaruh air putih segelas. Orang dulu, betul? Kalau mau ngambil beras dongkol, betul? Itu kain putih yang nutupin gentong. Pikiran teh kudu selalu putih, jangan kotor. Diisi beras-beras teh putih. Betul apa enggak? Ditanam tuh padi, dibajak, dilupuk. Betul apa enggak? Itu disebut Sang Hyang Sri. Ini mah gimana mau barokah keturun sama padi, baru panen di jalan udah dijual, belum nyampe ke rumah ayo gitu. Belah mana jalan mana? Mentakan katanya tikus buah makan, habisin sekalian. Sedekah lu kagak pernah. Betul apa enggak? Oh, enak aja emang di tanah buatan lo, kata tikus. Betul apa enggak? Coba kita keluarin, ngomong sama tikus, assalamualaikum hai tikus, mau lu pimpinan, mau lu bawahan. Kalau lu bawahan sampai nama pimpinan lu. Besok kalau gua panen gua bagus, enggak lu gangguin, gua mau sedekah, mau gua keluarin 2,5%. Wajibnya orang Islam. Alhamdulillah, Al-Fatihah, berangkat tuh tikus. Betul apa enggak? Tepuk tangan bareng atuh mah. Betul apa enggak? Lah ini mah saya bingung, kiai doanya panen kagak hasil-hasil, udah 3 panen gabung mulu tahu. Katanya kiai ya 3 panen lu kagak pernah nyumbang sama gua. Betul. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bikin majelis zikir tiap malam Kamis, zikiran pinggir sawah kagak ada tuh atuh-atuan panenan, inget barang sleter kek. Kita doakan semoga yang tani-tani makmur, hasil berlimpah, taninya amin, Allahumma amin. Kata jemaah begitu panen rame-rame orang pada beli padi, lah kiai blok weh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Ini hidup yang pertama bismillah. Gak kudu banyak-banyak amalan, dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis dalam sekejap netra. Betul? Quran surat An-Naml ayat 30-31 jelas di situ, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya wa kuni muslimin. Janganlah kau menjadi orang yang sombong, datanglah kepadaku dengan berserah diri. Sehingga Ratu Bilqis yang sombong dan kaya raya itu seketika kerajaannya pindah di samping Nabi Sulaiman. Mau tidak mau Ratu Bilqis harus dijadikan istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keberapa ibu-ibu? Yang ke-500. Allahumma sholli ala Muhammad. Di zaman Nabi Sulaiman, saking kayanya Nabi Sulaiman, betul apa enggak? Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir. Doa usilahul mukminin. Kalau yakin dengan doa, kalau cuman pengen nyenengin keluarga, nyenengin anak, itu mah mudah bagi Allah. Betul apa enggak? Coba kalau kiai punya majelis zikir, punya jamaah 1000, ntar ada yang datang, kiai saya punya penyakit asma, datang lagi saya bengek, datang lagi saya mah udah gejala apa, kencing manis, yang satu lagi datang banyak utang, lah kiai nangis tengah malam doain anak-anaknya. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Lah ibu dibang doain anak 1, anak 3, anak 7 sekalipun, masa iya nggak mampu? Maka mendekatlah dengan ulamanya Allah
semoga sebab barokahnya kita diberi hidayah oleh Allah serta taufik untuk semangat selalu mendoakan anak-anak kita kepada Allah. Amin Allahumma. Yang ketiga di dalam Fatihah itu alhamdulillahirabbil, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, alam malakut, alam jin, betul apa enggak? Alam kubur, tidak hanya alam dunia. Maka pujilah Allah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ingat, walaupun kita ekonomi sedang tidak baik tapi masih diberi sehat, alhamdulillah. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalas. Ingat, bebalas dari Allah. Sekarang kita hidup cinta ke kiai, senang zikir dan doa dalam keadaan susah. Siapa tahu ninggal di anak cucu diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah bergantung dan meminta pertolong. Teruslah istiqomah. Sumastaqomu, kalau orang sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah kirim para malaikat, kadang wujud teman, wujud sahabat, wujud relasi bisnis yang menawarkan jalan kerejekian dalam hidup kita, yang memudahkan urusan lancarnya bisnis kita. Itulah wujud sumastaqomu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat yang Allah kirim kepada kita. Alhamdulillah. Ketika sudah tatanazzalu alaihimul malaika, ala tahufu, katanya Allah, jangan khawatir. Wala tajanu, jangan suka banyak bersedih. Jangan suka banyak bersedih. Ini mah pusing sedikit, mulai diunggah di status. Ayo no gitu. Udah mulai di Facebook muncul. Ekonomi lagi bailet, unggah status. Fotonya sambil mereng. Dasar punya laki kagak becus usaha. Ampun, ada yang begitu. Besok mah jangan ya, cukup curhatnya kepada Allah. Jangan curhat sama saudara, jangan. Namanya saudara di depan, iya ya kasihan ya cek ya, ya Allah kalau tega saya cek. Begitu kita pergi ngejebein, bohongan lo, syukur. Kata gua ge apa? Betul enggak? Kapan lu mapan begini, begono, begitu. Coba aja kalau nggak percaya, rekam pakai CCTV di depan kita melihat deh sampai belas ya Allah deh, insya Allah. Begitu kita pulang beda lagi bu, betul apa enggak? Apalagi sama orang, apalagi sama Facebook, siapa yang mau dengerin? Betul apa enggak? Tapi kalau curhat kepada Allah, udhuni astajib lakum, Allah malah minta, ayo kamu minta kepadaku, akan aku kabulkan doamu. Alhamdulillah. Tapi kudu sabar. Apaan kita dapat BLT ngantri? Betul apa enggak? Ngantri, dapat PKH ngantri apa kagak? Kagak sabar, pindahin sama Pak Lurah ke orang namanya mau. Orang mah, betul apa enggak? Ngantri, kabul hajat juga harus mau ngantri, tunggu pertolongan dari Allah. Tapi dengan biiznillah waridallah, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin Allahumma. Syaratnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah bergantung dan meminta pertolong. Ulah ka kayu, ulah ka batu, ulah ka tempat-tempat syirik jeung musyrik, cukup ka Gusti Allah. Baru di situ kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, katanya Allah, tatanazzalu alaihimul malaika ala tahufu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kalau orang di akhiratnya surga, pasti di dunianya diberikan surganya dunia. Amin Allahumma. Karena kalau kita sudah bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus akan ditunjukkan oleh Allah. Lurus, jalan yang nggak bengkok-bengkok. Betul apa enggak? Nanam sawah, tadinya ngegade, hasil gadean bisa kebeli. Betul apa enggak? Tadinya nyewa, hasil sewaan bisa kebeli. Terus dibimbing ihdina siratal mustaqim, tambah banyak duitnya sehingga punya sawah. Pakai nyekolahin anak soleh-soleha, dibimbing anaknya sehingga diangkat derajatnya oleh Allah. Satu saat anaknya punya gaji, udah mulai sedikit-sedikit bisa bantu orang tuanya, sehingga dia menjadi keluarga dan rumah tangga yang makmur penuh dengan barokah.
Inilah yang disebut ihdinas siratal. Orang kalau mau sampai kepada derajatnya lurus, Bu, dibimbing pikirannya, dibimbing hatinya, dibimbing langkahnya saja, dialah haula wala quwata illa billah, dibimbing oleh Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang engkau ridhoi, bukan jalan yang engkau murkai, bersama orang-orang yang dimurkai. Nauzubillahi min. Jadi ibu kumpul di tempat ini sudah benar, betul apa enggak? Tidak Allah kumpulkan kita di tempat ini, tidak akan terselenggara acara pada hari ini. Bapak Lurah Haji Sarino tidak akan menyelenggarakan acara ini kecuali acara saat ini. Wajabat rahmati, wajib mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaan dari Allah lil mutajalisina fiha. Amin Allahumma. Pengen dicintai oleh Allah, pengen dicintai oleh Allah, ngikut ulama, ngikut orang soleh, jangan pernah berhenti. Karena katanya Nabi yusyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih, manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Betul apa enggak? Pak Lurah Haji Sarino ziarah ke Mekah wal Madinah, ingin mendekat ke makamnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menapaki perjalanan bagaimana para nabi dan rasul serta para kekasih-kekasih Allah yang Allah proses dari kota Mekah wal Madinah sehingga Islam sampai ke Pulau Jawa, sampai ke cabang bungin tempat di mana saat ini kita tinggal. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah Mekah wal Madinah. Amin Allahumma. Mau nyanyi, mau nyanyi apa tidak? Dengerin ceramah aja takut blenger ibu-ibu mah. Betul apa enggak? Tadi kata saya, doa ibu itu keramat bagi anak-anaknya. Betul apa enggak? Mumpung masih diberi sehat panjang umur, sering doain anak, Bu. Betul apa enggak? Walaupun ibu susah, saya punya orang tua dulu, ibu saya